Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan keamanan teknologi informasi. Uh, Teknologi informasi itu adalah usaha yang dilakukan agar teknologi informasi yang digunakan baik software, hardware, dan brainware tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Keamanan teknologi informasi ini memiliki prinsip yaitu confidentially, uh, data atau informasi hanya dimiliki dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan atau memiliki otoritas. Selanjutnya ada integrity. Data tidak berubah dari aslinya oleh pihak yang tidak dimiliki otoritas, sehingga kualitas, akurasi, dan validitas data masih terjaga. Yang terakhir ada availability, memastikan bahwa sumber daya yang ada bisa diakses kapanpun oleh pihak yang membutuhkan. Uh, Tujuan keamanan teknologi informasi. Tujuannya ini terdiri dari 4, yaitu mengidentifikasi resiko dari penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, membuat kebijakan keamanan atau security policy. Ketiga, menemukan ancaman penggunaan teknologi informasi. Yang terakhir, mengontrol kebijakan yang telah dibuat. Yang ketiga, ada ukuran-ukuran melalui internet dan jaringan. Nah, ukuran keamanan perusahaan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, melindungi fasilitas komputernya dan fasilitas fisik lainnya. Yang kedua, menjaga integritas dan kerahasiaan file data. Yang ketiga, menghindari kerusakan serius atau kerugian-kerugian karena bencana. Nah, ukuran keamanan fokus kepada yang pertama dari keamanan fisik dan keamanan data informasi. Keamanan fisik ini keamanan untuk sumber daya fisik selain fasilitas komputer dan keamanan untuk fasilitas perangkat keras komputer. Untuk ukuran keamanan spesifik terdapat 6. Yang pertama, melindungi dari akses yang tidak otorisasi atau diizinkan. Yang kedua, perlindungan terhadap bencana. 3, perlindungan terhadap kerusakan atau kemacetan. Yang keempat, perlindungan dari akses yang tidak terdeteksi. Yang kelima, perlindungan terhadap kehilangan atau perubahan-perubahan yang tidak seharusnya. Keenam, pemulihan atau rekonstruksi data yang hilang. Yang keempat ada cybercrime. Cybercrime itu terdapat hacker, yaitu mengakses komputer atau jaringan secara ilegal. Lalu ada cracker, yaitu mengakses komputer atau jaringan secara ilegal dan memiliki niat buruk. Yang ketiga ada script kiddie, serupa dengan cracker, tapi tidak memiliki keahlian teknis. Yang keempat itu ada spyware atau adware. Yang kelima ada cyber teroris. Cyber teroris ini merusak jaringan atau komputer dengan alasan politisi. Yang keenam ada phishing, dilakukan untuk mendapatkan informasi secara rahasia. Yang terakhir itu ada spam. Yang ini mengirimkan email secara terus-menerus secara spam. Yang kelima ada serangan-serangan melalui internet dan jaringan. Malware. Yang pertama itu ada virus mengubah cara bekerja komputer tanpa seizin pengguna. Yang kedua ada worm, program yang menggandakan dirinya secara berulang-ulang di komputer sehingga menghabiskan sumber daya. Yang ketiga itu ada trojan, menyerupai program yang bersembunyi di dalam komputer kita. Yang keempat ada payload, kejadian destruktif yang dikirimkan oleh program akan dikirimkan oleh malware. DOS attack. DOS attack itu serangan yang bertujuan untuk mengganggu akses komputer pada layanan web atau email. Pelaku akan mengirimkan data yang tidak bermanfaat secara berulang-ulang. Akibatnya jaringan akan memblok pengunjung lain. Selanjutnya ada backdoor. Program yang memungkinkan pengguna tak terotosasi untuk masuk ke komputer tertentu. Terus ada spoofing, teknik untuk memalsukan IP komputer sehingga dipercaya oleh jaringan. Selanjutnya, poin 6 ada pengendalian keamanan teknologi informasi. Yang pertama, ada pengendalian teknis, yaitu identifikasi pengguna, yaitu memberikan informasi yang mereka ketahui seperti kata sandi dan nomor telepon. Selanjutnya ada autentikasi pengguna.
Pengguna memverifikasi hak akses dengan cara memberikan suatu yang mereka miliki seperti chip, identifikasi, atau tanda tertentu. Selanjutnya ada otorisasi pengguna. Pengguna dapat mendapatkan wewenang untuk memasuki tingkat penggunaan tertentu. Poin kedua ada pengendalian kriptografi, merupakan penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika, meningkatkan keamanan data dengan cara menyamarkan data dalam bentuk yang tidak dapat dibaca, berfungsi untuk melindungi data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dari pengungkapan yang tidak terotorisasi. Selanjutnya kriptografi terbagi menjadi dua, yaitu ada kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Kriptografi simetris dalam kriptografi ini kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Kriptografi asimetris dalam kriptografi kunci enkripsi tidak sama dengan kunci deskripsi. Pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal, karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Selanjutnya ada pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Selanjutnya ada pengendalian fisik. Peringatan yang pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih, yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yeay.